harus semangat, Le. Oke. Kedua, ubur-ubur ikan tenggiri. Ayo Ustadz Zaza, kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke. Oke. Iya. Oh iya. Saya Muhammad Adi Firdaus atau Ustadz Firdaus, guru PJOK SMA. Itu bagaimana? Iya. Salam olahraga. Jaya gitu saja. Beda Ustaz, itu obat. Iya. Oke, Ustaz Zaza. Untuk hari ini penceramahnya Ustaz Taufik Rohman. Temanya adalah Ramadan saatnya menjadi versi terbaik kita. Oke. Sebelum kita lanjut, pertama kita doa dulu ya. Penceramah pertama kita doa kepada pendiri Nurul Hikmah Bekasi, Bunda almarhumah Bunda Bari, dan teman-teman kita yang terkena musibah, ya kena banjir dan lain sebagainya, yang sakit semoga disembuhkan. Ya. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ke acara kedua, yaitu ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Taufik. Kepada Ustadz Taufik kami persilakan. Nggak ada murojaah. Oh iya, tilawah ya. Oh iya, baik. Oh iya. Ustaz Zaza, mohon maaf ya. Ada doa dan murojaah pertama, tilawah bersama. Ustaz Zaza, mari persiapkan murojaah surat At-Takwir ya. Surat At-Takwir dipersiapkan dulu. Sudah Ustaz Zaza? Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu qadarat wa iza jibalu suyirat wa iza isyaru hiddirat wa ila wujuh suyirat wa ila nihasu suyirat wa ila nufusu zuwijat wa ila ma'udatu suyirat bi ayyi dhambi qutilat wa ila suhu nusyirat wa ila samsa'u kushitat wa ila jahimu suhirat wa iza jannatu azifat alim nafsum ma darat fala uqsimu bil husnas al kunnas wal laili idza ash'ash was-subhi idza nafas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin al-'arsyil makin qaim summa amin wa masa'ibukum bi majnun wa laqad bil mubin wa ma huwa 'ala al-ghaibi
Ustaz Taufik, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat yang terbaik ini. Tempat ini menjadi tempat yang terbaik Ustaz dan Ustazah sekalian, dikarenakan Allah berfirman dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Tempat ini menjadi tempat yang terbaik dikarenakan tempat ini dibangun berlandaskan ketakwaan, dan tempat ini menjadi tempat yang terbaik karena tempat ini diisi oleh orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, dan Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan diri. Kita di tempat ini, kita sholat bersama-sama, kita baca Quran bersama-sama, kita tilawah bersama-sama, dan juga kita di sini puasa bersama-sama, dan juga kita menuntut ilmu bersama-sama. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang terbaik ini mampu menghantarkan kita berkumpul kembali di tempat terbaik di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita, rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan dakwahnya kita mampu bernafas dengan nafas keimanan, nafas keislaman, sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Ustaz dan Ustazah sekalian, Allah berfirman, yaitu fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ustaz Ustazah sekalian, salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah wa futihat lahum abwabul jannah, yaitu salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah dibukakannya pintu surga. Saya mau tanya kepada Ustaz dan Ustazah, kalau misalkan sebuah pintu itu dibuka, untuk masuk ke dalamnya itu lebih mudah atau lebih susah Ustaz dan Ustazah? Nah, pasti lebih mudah Ustaz dan Ustazah. Nah, di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan sehingga memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya Ustaz dan Ustazah, apakah semua orang tergiur ketika dijanjikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Nyatanya tidak Ustaz dan Ustazah. Bahkan di bulan Ramadan ini masih ada orang muslim yang dengan mudahnya meninggalkan puasa, yang dengan mudahnya meninggalkan sholat, yang dengan mudahnya berkata-kata kotor, dengan mudahnya mereka menggibahi teman-temannya. Maka sekali lagi pertanyaannya, apakah setiap orang yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan tergiur dengan surganya Allah? Dan ternyata itu tidak. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada loh sahabat
yang mengaku beriman kepada Rasulullah, yang mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak tergiur dengan surganya Allah. Ada sebuah cerita ketika seorang sahabat yang kaya raya pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana kekayaan pada saat itu diukur dengan banyaknya memiliki perkebunan pohon kurma. Nah, ada seorang sahabat, dia ini memiliki perkebunan kurma yang sangat luas, dan sahabat ini mempunyai satu pohon yang dimana pohon ini dahannya melebar sehingga masuk ke dalam pekarangan sahabat yang lain, yang dimana sahabat yang lain ini, yang pekarangannya ini bisa dibilang sahabatnya yang tidak mempunyai banyak harta. Kemudian suatu hari, Ustaz dan Ustazah, kurma ini jatuh ke pekarangan sahabat yang memiliki rumah. Kemudian kurma itu dimakan oleh anak pemilik rumah itu. Kemudian ketika melihat anak tersebut memakan kurma miliknya, sahabat pemilik kebun kurma ini mendatangi anak itu dan meminta untuk memuntahkan kurma yang sudah dimakannya. Kemudian pemilik rumah ini, sahabat pemilik rumah ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Rasulullah SAW menemui sahabat pemilik kebun kurma tersebut dan menawarkan sesuatu kepadanya. Wahai fulan, maukah engkau memberikan pohon kurma tersebut kepadaku dan kemudian Allah akan memberikan surga kepadamu? Ditawarkan surga, Ustazah. Kemudian sahabat ini menolak. Tidak, wahai Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan pohon kurma ini, karena pohon kurma ini adalah salah satu pohon terbaik yang aku punya Rasulullah, dan aku tidak akan memberikan pohon kurma ini kepadamu. Kemudian Rasulullah tidak mau memaksa, dan akhirnya Rasulullah kembali ke rumahnya. Dan kemudian cerita ini didengar oleh para sahabat yang lain. Kemudian para sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, jika seandainya aku membeli pohon kurma tersebut, apakah aku akan diberikan surga seperti engkau menawarkan sahabat tersebut? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, iya, engkau akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa berpikir panjang, para sahabat itu langsung mendatangi sahabat pemilik kebun kurma tersebut. Wahai fulan, maukah engkau aku beli pohon kurmamu, satu pohon kurmamu, dan ditukar dengan 40 pohon kurma yang aku punya? Dan akhirnya terjadilah kesepakatan. Dan kemudian para sahabat yang sudah membeli pohon tersebut akhirnya memberikan pohon kurma tersebut kepada Rasulullah SAW, dan dia akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kejadian ini, Ustazah sekalian, maka turunlah ayat "Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Dan barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan dia wasaddaqa bil husna, dia mempercayai bahwasannya ia akan diberikan balasan sebaik-baiknya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju jalan-jalan kemudahan. Namun sebaliknya, Ustazah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang menahan hartanya di jalan Allah dan dia merasa cukup atas Allah yang sudah diberikan kepadanya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya dengan janji Allah yang sudah diberikan, fasanuyassiruhu lil usra, dan dia akan dimudahkan jalannya menuju jalan-jalan kesulitan. Ustaz dan Ustazah sekalian,
Di bulan Ramadan ini seringkali kita pasti mendapati orang-orang yang ibadahnya hanya ibadah untuk dirinya saja. Mereka punya target untuk tilawah sekian halaman, mereka punya target untuk sholat sekian rakaat. Tapi yang sering kali dilupakan oleh umat muslim pada saat ini adalah mereka kurang memperhatikan saudara-saudara muslimnya yang lain. Padahal di bulan Ramadan kita akan mendapati yang dimana Rasulullah SAW memotivasi para umatnya, memotivasi umat Islam agar kita memperhatikan saudara-saudara kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia versi terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling sering bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita memberikan kebahagiaan untuk muslim yang lain. Sururun tudkhiluhu ala muslim wa takshifu anhu kurbatan. Dan kita mengangkat kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Wa taqdi anhu dainan. Dan kita melunaskan hutang yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Dan juga wataqrudu anhu ju'an, dan kita menghilangkan kelaparan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Wali an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid An-Nabawi syahron. Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku untuk menghilangkan kesusahan, untuk membantu hajat yang dibutuhkan oleh saudaraku yang lain, itu aku lebih sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ustaz dan ustazah sekalian, kalau misalkan kita membantu saudara-saudara kita, ternyata itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, Ustaz dan ustazah sekalian. Dan bahkan di bulan Ramadan ini Rasulullah bahkan memberikan instruksi khusus untuk kita lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ayyus shadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sedekah fi Ramadan, yaitu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ustaz dan ustazah sekalian, dan kemudian ustaz dan ustazah sekalian, kita melihat kemarin dengan mata kita kepala sendiri, bahkan kita melihat, kita melewati, kita datang ke tempat yang dimana kemarin saudara-saudara kita terkena musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu terdampak banjir. Maka sebagai seorang muslim, ustaz dan ustazah, yang dimana muslim itu jika ada satu tubuh yang merasakan sakit, maka kita juga harus merasakan sakit, karena muslim itu bagaikan satu tubuh. Nah, jika kita mendapatkan informasi seperti ini, di mana saudara-saudara kita membutuhkan bantuan kita, maka kita harus langsung merespon panggilan-panggilan tersebut. Kita berikan materi jika kita mampu, kita memberikan usaha yang terbaik, kita datang ke tempat tersebut membantu jika kita bisa. Dan kalau kita tidak bisa membantu dengan materi ataupun tenaga kita, maka seminimal-minimalnya kita membantu dengan doa. Dan jangan pernah kita meremehkan doa untuk saudara kita muslim yang lain. Saya punya kenalan ustaz dan ustazah. Kebetulan kita satu sekolah waktu di SMP. Dia ini bisa dibilang kalau misalkan kita lihat kehidupannya, itu seakan-akan kehidupannya itu selalu dimudahkan. Dia menyelesaikan hafalan Qur'annya itu di kelas 9. Dia selalu ranking 1, dan jika dia mencoba hal-hal apapun itu selalu seakan-akan dimudahkan. Kemudian orang ini tuh dipanggil suatu ketika oleh salah satu ustadz. Apa sih
amalan unggulan kamu sehingga seakan-akan setiap apapun yang dilakukan itu selalu dimudahkan? Ternyata jawabannya Ustadz dan Ustazah, dia tidak menjawab bahwa dia sholat tahajud setiap hari, tidak. Dia tidak menjawab bahwasanya dia rajin puasa Senin Kamis, tidak. Tapi yang dia lakukan adalah, jadi ketika dia selesai sholat subuh di masjid, Ustadz dan Ustazah, ketika selesai sholat subuh di masjid, ketika dalam perjalanan pulang, dia melihat pemulung yang sedang mengumpulkan botol minuman. Dia melihat pedagang yang sedang berjalan ke pasar. Dia melihat tukang driver ojek online yang sedang mencari penumpang pertamanya. Dan dia melihat orang yang sudah berpakaian rapi untuk berangkat kerja. Ketika dia melihat itu semua, dia berdoa, Allahumma rzuqhum rizqan hasanan thayyiban mubarakan wasahhil umurahum. Wahai Allah, berikanlah kepada mereka, para pedagang tersebut, para pemulung tersebut, rizki-rizki yang baik, rizki-rizki yang berkah, dan mudahkanlah segala urusan-urusan mereka. Hanya dengan doa saja, Ustaz. Dan tahu, awalnya dia melakukan itu hanya karena iba. Awalnya dia melakukan itu hanya karena kasihan, karena waktu baru subuh tapi sudah mulai menjalankan aktivitas. Tapi akhirnya dia menemukan sebuah hadis yang dimana hadisnya berbunyi, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi, dan tidaklah seorang muslim berdoa kepada saudara muslimnya yang lain tanpa diketahui oleh muslimnya yang didoakan tersebut, maka akan ada malaikat yang mendoakan untuk dia semisal dengan doa yang dia lakukan. Ternyata pada dasarnya ketika dia mendoakan pedagang tersebut, ketika dia mendoakan driver Gojek tersebut, ketika dia mendoakan pemulung tersebut, maka di sampingnya ada malaikat yang mendoakan kemudahan juga untuk dirinya. Jadi kita jangan pernah mendoakan, jadi jangan pernah kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lain, Ustadz dan Ustazah sekalian. Itu yang pertama. Untuk menjadi versi terbaik kita di bulan Ramadan, maka kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kemudian Ustadz dan Ustazah sekalian, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, pada dasarnya kita itu mempunyai privilege yang besar. Kita mempunyai kesempatan yang besar untuk kita dapat berada di derajat ketakwaan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Kalau misalkan kita melihat Al-Quran, Ustadz dan Ustazah sekalian, yang dimana tugas seorang guru adalah untuk menciptakan masa depan, entah itu menciptakan masa depan sebuah bangsa, menciptakan masa depan sebuah umat, menciptakan masa depan anak sendiri, ataupun menciptakan masa depan untuk kita sendiri. Dan menciptakan masa depan ini, kalau misalkan kita melihat di dalam Al-Quran, Ustadz dan Ustazah, itu selalu dikaitkan dengan ketakwaan. Sama halnya dengan kita berpuasa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa agar kita mendapatkan derajat ketakwaan. Dan dengan kita mengajar, kita mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Kita lihat misalkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, halaman ke-78, halaman sebelah kiri, yang dimana Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi mana Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah kalian semua itu takut jika seandainya kalian meninggal, law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, seandainya kalian meninggal, kalian meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah, tafsir ada dua pendapat di dalam hal ini, Ustaz dan Ustazah sekalian. Pendapat yang pertama, generasi yang lemah ini dimaksudkan yaitu adalah lemah secara ekonominya. Karena jika kita melihat ayat-ayat selanjutnya setelah ayat tersebut, maka ayat itu membahas tentang harta waris. Tapi ada pendapat yang kedua, yang dimana saya lebih suka pendapat yang kedua ini. Yang dimaksud generasi yang lemah ini,
jika kita melihat kalimat Arabnya, yaitu adalah dzurriyyatan dhi'afan, yaitu menggunakan isim nakirah. Dan di mana isim nakirah ini, kalau misalkan kita belajar bahasa Arab, ini mempunyai arti umum, yang berarti bisa saja kita artikan seperti ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah kalian semua itu takut jika kalian meninggalkan di belakang kalian itu generasi yang lemah. Lemah secara ekonominya, lemah secara akhlaknya, lemah secara keimanannya, dan lemah secara kemampuan berpikirnya. Dan ditutup dengan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan ditutup dengan kalimat ketakwaan. Dan jika kita melihat ayat yang lain di dalam surat Al-Hasyr halaman 548, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jika kita melihat komposisi ayat ini sangat luar biasa, Ustaz dan Ustazah sekalian. Dimulai dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, dilanjutkan dengan kalimat ketakwaan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan dilanjutkan dengan anjuran untuk mempersiapkan masa depan akhirat, dan ditutup kembali dengan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan ditutup dengan kembali dengan kalimat ketakwaan. Jadi pada dasarnya, sebagai seorang guru, kita menciptakan sebuah masa depan bangsa, maka pada dasarnya kita sedang melakukan amalan-amalan ketakwaan, Ustaz dan Ustazah sekalian. Ustaz Ustazah sekalian, ada sebuah penelitian kemarin saya baca. Seorang anak itu akan meniru apapun yang dilakukan oleh orang tuanya sebanyak 50% sampai dengan 80% sesuai dengan anak tersebut. Dan seorang anak itu akan meniru apapun yang dilakukan oleh gurunya sebanyak 30% sampai 50%. Ustaz-ustazah sekalian rahimakumullah wa hafizukumullah, jika kita melihat ayat ini, maka kita sebagai seorang guru, maka kita harus menunjukkan yang pertama sebelum ilmu adalah kita harus mencontohkan akhlak-akhlak yang baik. Saya punya cerita, dan saya pernah cerita ini di kajian internal SMP tahun lalu. Jadi ketika saya pertama kali masuk Nur Hikmah, Ustaz dan Ustazah, ketika saya datang dari belakang, saya melihat ke kiri, di situ ada pelang Nur Hikmah, dan saya membaca visinya. Yang pertama apa visinya, Ustaz dan Ustazah? Berakhlak, mandiri, dan berprestasi. Yang pertama kali disebut di dalam visi Nur Hikmah adalah berakhlak. Kemudian saya mencoba mencari jawaban. Apa kaitannya antara akhlak dengan pendidikan? Sekarang ternyata saya menemukan dua hadis, yang dimana hadis ini dimulai dengan kalimat yang sama. Hadis yang pertama berbunyi, innama bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus ke bumi yaitu sebagai seorang pendidik. Ternyata Rasulullah SAW itu adalah seorang pendidik juga, Ustaz dan Ustazah. Dan hadis yang kedua, innama bu'ithu, dimulai dengan kalimat yang sama, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi yaitu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi seorang pendidik itu tidak bisa dipisahkan dengan akhlak-akhlak yang baik, Ustaz dan Ustazah sekalian. Maka kita harus mencontohkan akhlak-akhlak yang baik kepada murid-murid kita. Karena tadi, menurut penelitian tadi, seorang murid akan melakukan apapun yang dilakukan oleh gurunya sebanyak 30% sampai dengan 50%. Dan jika kita melihat lebih jauh, Ustaz dan Ustazah sekalian, ternyata akhlak itu merupakan salah satu kunci sukses dakwah Rasulullah SAW. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW itu sudah terkenal dengan kemuliaan akhlaknya, sehingga Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Rasulullah tidak pernah bohong, Rasulullah tidak pernah dusta. Dan ketika Rasulullah SAW
mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah dan aku adalah Nabi Allah, maka para sahabatnya itu langsung percaya. Karena Rasulullah tidak punya track record untuk melakukan kebohongan. Karena Rasulullah tidak punya track record untuk melakukan kedustaan. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya beliau adalah seorang nabi, maka para sahabat langsung percaya itu. Dan jika kita melihat di zaman sekarang, kita bisa ternyata kita berdakwah menggunakan akhlak kita, Ustaz dan Ustazah sekalian. Waktu kejadian 9/11 di Amerika Serikat, yang dimana pesawat menabrak sebuah gedung. Setelah peristiwa tersebut, Ustaz dan Ustazah, kasus Islamofobia di Amerika Serikat itu bertumbuh sebanyak 1.617%. Angka yang sangat-sangat besar, Ustaz dan Ustazah, 1.617%. Maka pada waktu tersebut umat Islam yang berada di Amerika, mereka itu dimusuhi, mereka dijauhi, mereka tidak dianggap keberadaannya di Amerika Serikat. Bahkan media-media Barat menyebutkan bahwasannya Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama peperangan, Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang. Dan tapi kalau misalkan kita melihat Amerika Serikat pada saat ini, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang salah satu yang paling tinggi angka mu'alafnya dibandingkan negara-negara yang lain. Ada sebuah interview yang menarik antara Van Jones. Van Jones ini, saudara-saudara, adalah juru bicara dari mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Suatu ketika Van Jones ini diwawancara oleh media CNN. What do you think about Muslim in United States? Apa yang kamu pikirkan tentang Muslim yang berada di Amerika Serikat? Maka jawaban dari Van Jones ini sangat bagus, Ustaz dan Ustazah. Van Jones menjawab, if a Muslim family move to next door to you, you would be the happiest person in the world. Jika seandainya ada seorang Muslim dan seorang Muslim itu pindah menjadi tetangga baru kamu, maka hampir dapat dipastikan bahwasanya kamu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kita melihat diri kita, Ustaz dan Ustazah sekalian. Kalau seandainya kita tinggal di negara-negara yang di mana mayoritas non-Muslim, kalau misalkan kita tinggal bertetangga dengan mereka, kira-kira tetangga kita itu akan bahagia atau justru malah kesal dengan kita, Ustazah? Nah, itu muhasabah untuk diri kita sendiri. Dan kita lanjut pembahasan yang tadi. Van Jones mengatakan, jikalau engkau bertetangga dengan seorang Muslim, maka kamu akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena anak kamu nanti akan sangat jauh dari nilai-nilai kejahatan, akan sangat jauh dari untuk melakukan kriminalitas, karena komunitas Muslim di Amerika Serikat adalah komunitas yang paling rendah angka kriminalitasnya dibandingkan komunitas-komunitas lain. Maka hampir dapat dipastikan anak-anak kamu akan terhindar dari mabuk-mabukan, anak-anak kamu akan terhindar dari narkoba, anak-anak kamu akan terhindar dari seks bebas, karena umat Muslim tidak melakukan itu. Dan akhirnya karena melihat akhlak orang Muslim yang berada di Amerika Serikat, akhirnya banyak yang mulai tertarik dengan Islam, dan mereka tidak lagi mempercayai Islam yang diomongkan oleh media-media, dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Itu tadi yang di Amerika Serikat, bahwasanya kita bisa berdakwah menggunakan akhlak kita. Sekarang kita pindah ke Inggris, Ustaz-Ustazah sekalian, yang dimana dakwah menggunakan akhlak itu ditunjukkan oleh salah satu pemain sepak bola, salah satu favorit dari Ustaz Fatah mungkin ya, yaitu adalah Muhammad Salah. Muhammad Salah ini adalah salah satu pesepak bola yang berdakwah menggunakan akhlaknya, Ustaz dan Ustazah sekalian. Muhammad Salah ini adalah seorang pemain sepak bola yang berasal dari Mesir, dan dia, jika ia mendapatkan gaji yang diberikan oleh timnya yaitu Liverpool, dia menyisihkan sebagian gaji yang ia berikan untuk membangun rumah sakit, untuk membangun sekolah di kampungnya yang ada di Mesir. Dan karena kebaikannya tersebut, karena kebaikan akhlaknya tersebut, fans dari Liverpool yang dimana timnya Muhammad Salah
ini menciptakan sebuah nyanyian khusus untuk Muhammad Salah. Yang kurang lebih artinya seperti ini Ustaz dan Ustazah. Jika Muhammad Salah mencetak gol, maka aku akan menjadi muslim. Jika Muhammad Salah mencetak gol, maka aku akan berada di masjid karena itu adalah tempat yang aku inginkan. Kita bisa bayangkan Ustaz dan Ustazah, para ustadz yang mungkin main bola, kita bayangin kita mencetak gol, ada satu orang yang merubah agamanya menjadi agama muslim. Karena apa? Karena kita menunjukkan akhlak-akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Itu tadi di sepak bola Ustaz dan Ustazah. Kita sekarang ambil contoh yang lain. Mungkin dari Ustaz dan Ustazah ada yang suka menonton badminton dan mengenal ada salah satu pemain andalan Indonesia yang baru beberapa bulan lalu memutuskan untuk pensiun, bernama Muhammad Ahsan. Yang dimana Muhammad Ahsan ini dia berdakwah menggunakan akhlak di bulu tangkis Ustaz dan Ustazah sekalian. Hanya mencontohkan sebagian akhlak kecil yang mungkin banyak umat muslim menganggap ini bahwasanya ini adalah akhlak yang sangat kecil. Yaitu ketika Muhammad Ahsan turnamen di sebuah tempat di negara lain di Eropa kalau nggak salah. Dan ketika interval, kan kalau misalkan di bulu tangkis di skor 11 ataupun 21 itu ada interval istirahat untuk para pemainnya untuk mengambil minum dan lain-lain. Nah, waktu interval Muhammad Ahsan ini didapati beliau minum sambil jongkok Ustaz dan Ustazah. Minum sambil jongkok. Dan kemudian hal ini diteliti ternyata. Hal ini diteliti oleh salah satu komentator terkenal bulu tangkis bernama Omar Gill Clark. Omar Gill Clark ini adalah seorang komentator yang berasal dari Inggris. Nah, Omar Gill Clark ini melakukan penelitian kenapa Muhammad Ahsan dia setiap minum itu selalu jongkok. Dan dia mendapati bahwasanya minum sambil jongkok itu adalah ajaran Islam. Bahwasanya itu adalah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hal tersebut BWF atau BWF atau Federasi Badminton Dunia sekarang merubah regulasi untuk seluruh turnamen yang ada di seluruh dunia dan menganjurkan untuk setiap turnamen untuk menyediakan kursi kecil di samping lapangan supaya orang-orang muslim, atlet-atlet muslim bisa duduk ketika minum. Masya Allah Ustaz. Jadi berdakwah menggunakan akhlak itu bisa dilakukan dalam profesi apapun, usia berapapun Ustaz dan Ustazah. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Di UFC ada Khabib Nurmagomedov. Kita pasti tahu Khabib Nurmagomedov ya, yang waktu itu viral melawan Conor McGregor, yang dimana Khabib Nurmagomedov suatu waktu dia pernah mengeluarkan sebuah statement. Orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran. Orang non-muslim itu tidak membaca Al-Hadith. Tapi orang non-muslim itu dalam menilai agama Islam yang mereka lihat adalah orang-orang muslimnya. Maka jadilah brand ambassador yang baik untuk umat Islam Ustaz dan Ustazah sekalian. Masih banyak contoh yang lain di basket, mungkin ada Kyle Irving atau Karim Abdul-Jabbar, dan masih banyak contoh yang lain. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita Ustaz dan Ustazah sekalian, bahwasannya apapun profesi kalian nanti, apapun pekerjaan kalian nanti, maka yang harus kalian ingat, kalian adalah lulusan Nur Hikmah. Kalian adalah sufara'ud dakwah. Kalian adalah pejuang di jalan-jalan dakwah. Maka berdakwahlah menggunakan akhlak kalian, karena akhlak itu datangnya dari hati, dan sesuatu yang dari hati akan selalu sampai ke hati Ustaz dan Ustazah sekalian. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.